Ini kan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007 Pak ya, tentang pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. Saya melihatnya ini ada spirit yang meluntur gitu Pak ya, spirit yang melemah seperti itu. Saya jadi teringat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Beliau pernah mengatakan begini. Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Itu raja loh Pak yang bicara begitu ya. Siapa sih yang boleh disebut dengan pamong praja itu Mas? Ya. Semua orang atau kayak karakternya seperti apa yang bisa disebut seorang pamong praja? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya tuan rumah podcast BPSDM Persib Banten, obrolan edukatif dari Banten, Nazarudin. Dan hari ini alhamdulillah saya nggak sendirian, ada tamu yang luar biasa sudah ada di meja kami. Seorang yang menurut saya pengalamannya sudah panjang banget di seorang ASN PNS 30 tahun. Jadi nggak kaleng-kaleng kalau saya tanya tentang itu. Dan beliau juga seorang widisuara dan bukan hanya sebagai widisuara tapi sebagai koordinator widisuara. Dan saya biasa memanggilnya, kami bisa memanggilnya Mas Korwi. Akhirnya dia Pak Bayu Nugroho. Siap. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak Nasir. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak Nasir juga sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Kita sedang ada PKN. Dan juga ada PKP. Kemudian ada beberapa pelatihan teknis yang kita fasilitasi juga. PKN, PKP, PKI itu dari akhir ya, di ujung ini ya? Ya. Oke, baik. Nah, pada siang hari ini saya ingin ngulik-ngulik sesuatu yang berbasis pengalaman Mas Bayu nih. Oke, 30 tahun ya sebagai ASN atau sebagai pamong praja yang bahasa atau istilah yang agak kurang dengar sekarang. Yang banyak disebut ASN ya. Padahal dari secara filosofis, secara ruh, secara semangat sebenarnya adalah pamong praja Mas Bayu ya. Oke. Boleh cerita-cerita dikit dong tentang ini? Iya, baik Pak. Kalau bicara pamong praja atau ASN ya, nanti kita juga boleh singgung sejarahnya seperti apa ya. Tidak bisa lepas dari permasalahan yang masih kita hadapi saat ini Pak ya. Di antaranya ya masih banyaknya keluhan masyarakat tentang kinerja ASN. Mungkin kalau kita sempat buka-buka di Google gitu. Ada laporan dari Ombudsman tahun 2022 ada 8.200-an ya aduan dari masyarakat terkait dengan kinerja PNS yang masih belum optimal gitu ya. Soal penundaan pekerjaan, soal kesalahan administrasi, soal lambat pelayanan yang lambat, kemudian juga masih ada bahkan yang seperti pungli, gratifikasi dan sebagainya itu masih ada. Ini jadi tantangan kita semua tentunya ya. Dan ini hanya yang lapor Mas ya? Yang lapor, yang tidak lapor juga mungkin bisa jadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah ini jadi keprihatinan kita juga, khususnya kita berdua nih yang jadi widisuara ya. Dan mudah-mudahan bukan kita di antara yang dilaporkan tersebut lebih parah lagi gitu ya. Ya, kalau kita bicara istilah pamong praja ini kan ada dua hal Pak ya. Pamong praja sebagai seseorang gitu ya, sosok ya. Kemudian pamong praja di sini juga sebagai sebuah spirit ya Pak ya. Sebuah semangat, sebuah nilai seperti itu. Yang kita harapkan tentunya sosok pamong praja juga di dalamnya ada spirit pamong prajanya seperti itu kan. Nah, masalahnya adalah kejadian-kejadian yang tadi masih banyaknya masalah-masalah kinerja pamong praja yang kurang tadi itu saya melihatnya ini ada spirit yang meluntur gitu Pak ya, spirit yang melemah seperti itu. Karena mungkin nggak paham, kurang juga sosialisasi, kurang juga paparan tentang ini ya. Iya. Karena itu siang hari ini kita akan diskusikan nih. Iya. Dan mungkin juga karena memang zamannya berubah mungkin ya Pak. Ya. Saya ini juga nih. Bisa jadi. Iya. Boleh kita ini ya. Kalau kita bandingkan lah.
kita bandingkan di masa dulu kami bertugas ya. Jadi Bapak sudah singgung 30 tahun. Ya saya pikir 30 tahun lama juga ya Pak ya. Lama juga 30 tahun. Memang seperti ada pergeseran. Mungkin juga saya sendiri juga mengalami pergeseran itu. Dimana kalau dulu yang namanya Pamong Praja itu PNS pada masa itu kita bekerja itu lebih karena tuntutan tugas. Lebih karena tuntutan tugas. Ketika ada tugas berangkat. Nggak babi bula gitu ya? Nggak babi bula lagi, nggak nanya SPPD, nggak nanya bensinnya ada apa enggak gitu ya. Pokoknya gimana caranya berangkat? Gimana caranya bisa berangkat, bisa melaksanakan tugas tersebut. Soal nanti kemudian kita menemukan, ada kendala ini Pak, kendala itu Pak, itu bagian dari yang kita coba carikan solusinya bersama-sama. Itu kita bersama-sama Pak. Seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat mungkin nggak ada kertas saja kita udah, nggak ada kertas, loh kok belum dikerjakan? Nggak ada kertasnya, belum dikerjakan, printernya rusak gitu ya. Ya jadi itu ada sedikit hal itu ya Pak ya yang saya pikir agak berbeda. Dan ada agak paradok mungkin Mas ya. Zaman dulu kelihatannya secara anggaran kan kecil kelihatannya. Nambah besar, nambah malah spiritnya kayak kurang. Tadi Pak, ketika yang ada adalah spirit, semangat ya, semangat untuk solusi, semangat untuk melayani dan sebagainya, maka insya Allah jalan itu ada. Seperti itu. Bapak pernah bikin amplop surat? Pernah. Oh pernah ya? Tahun berapa terakhir? Lama banget ya. Iya. Dulu kan? Tapi dulu kan? Iya. Ya ketika kita mau kirim surat, nggak ada amplopnya, ya kita bikin amplop sendiri. Gitu kan? Zaman sekarang mana ada cerita itu Pak? Bener. Kenapa belum dikirim? Amplopnya habis. Selesai udah kan? Nah ini spirit Pamong Praja Pak. Dan dalam makna yang lebih luas lagi, hal-hal seperti itu ini yang sering terjadi di kelas. Misalkan sudah biasa pakai LCD proyektor, ada kendala di sana, ya udah nggak jadi kelasnya. Wah ini kan repot ya, kelas harus jalan terus seperti itu. Oke, ya ini kalau bicara spirit tadi Pak ya, kita nggak bisa lepas dari bicara sejarah ya Pak ya. Nah, jadi Pamong Praja ini kan dari sejarahnya juga mungkin siapa tahu ada manfaatnya untuk pemirsa kita ya. Jadi dari zaman kerajaan Pamong Praja ini kan ada. Kemudian datang Belanda. Belanda ini ingin menguasai Indonesia, ingin terus punya pengaruh. Tapi Belanda tentunya dengan jumlah yang sedikit kesulitan untuk bisa memengaruhi masyarakat. Maka pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan bukan pemerintahan langsung. Jadi pemerintahan yang meminjam dari pribumi juga. Nah, itulah yang kemudian oleh Belanda lakukan. Itu disebut sebagai Pangreh Praja waktu itu ya. Dengan dua tugas Pangreh Praja, yaitu satu adalah untuk narik pajak karena memang menjajah kan. Narik pajak macam-macam lah, bumi dan bangunan segala macam itu. Dalam makna dulu ya, makna menjajah. Kemudian satu lagi adalah untuk menciptakan orde, keteraturan. Nah, jadi dua ukuran ini keberhasilan Pangreh Praja. Di masa kemerdekaan, Pangreh Praja ini kemudian berubah maknanya karena cenderung negatif Pak ya. Nah, tetap pegawai pemerintah ya. Tetap pegawai pemerintah. Tapi yang lebih dekat kepada masyarakat dengan makna yang dibalik, bukan masyarakat yang melayani tapi pemerintahlah yang melayani. Dan mungkin ada satu ya, saya jadi teringat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Beliau pernah mengatakan begini, seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Itu raja loh Pak yang bicara begitu ya. Jadi kalau kita yang bukan raja saja bergaya seorang raja ya repot juga ya. Nah, raja saja mengatakan seperti itu, bahwa raja yang biasanya dilayani pun ternyata meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya. Nah, ini yang harus menjadi penyemangat kita sebetulnya ya, menjadi bahan untuk kita introspeksi. Nah, Pamong Praja seperti itu Pak. Dan Pamong berubah jadi Pamong juga menarik. Kok Pamong istilahnya? Nah, Pamong ada 3 makna di sini ya. Yang pertama adalah ngomong. Kemudian yang kedua ngomong, yang ketiga diomong Pak. Diomong. Ini bukan ngomong doang ya. Bukan ngomong doang. Juga menerima omongan orang. Nah, jadi kita ngomong masyarakat. Karena masyarakat ini bermacam-macam dengan berbagai kebutuhan, dengan berbagai tuntutan. Ada yang nurut, ada yang ngeyel, itu kan masyarakat kita. Seperti itu. Nah, disitulah Pamong Praja ini menerapkan kompetensinya untuk ngomong di masyarakat tadi. Contoh,
waktu COVID kemarin, udah jelas kan? Ya. Ini penyakit yang melanda dunia. Artinya kita juga harus berusaha untuk mencari solusi atas penyakit ini. Salah satu solusinya adalah vaksin. Tapi ternyata betapa tidak sedikit masyarakat kita yang menolak divaksin dengan berbagai alasan. Ini kan harus kita omong terus ya, supaya mereka terus bisa menyadari untuk mengikuti program-program pemerintah ini. Kemudian ngomong tadi ya, ngomong ini berarti kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Berkomunikasi untuk apa? Untuk menyampaikan program-program pemerintah, untuk juga. Dan satu lagi, komunikasi ini kan bukan hanya satu arah Pak ya, kita juga perlu mendengarkan juga ya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Satu lagi, kita juga harus siap diomong, karena bagaimanapun juga tugas kita melayani ini kan tidak semuanya mungkin memuaskan semua ya, ada juga yang kurang puas dan sebagainya. Gimana kok begini, gimana kok begitu? Ngomong, diomong. Oke, keren banget ya, itu adalah makna filosofis dari seorang pamong praja. Siapa sih yang boleh disebut dengan pamong praja itu Mas? Ya. Semua orang atau karakternya seperti apa yang bisa disebut seorang pamong praja? Kalau dulu kan pamong praja ini identiknya dengan orang-orang yang kerja di kecamatan, di kelurahan gitu ya Pak ya. Bahkan sekolah pamong praja, APDN, kemudian bertransformasi menjadi STPDN, kemudian menjadi IPDN, itu kan lulusannya disebut sebagai pamong praja muda. Kebetulan penempatannya juga kemudian di sana Pak, di kecamatan, di kelurahan seperti itu untuk membangun masyarakat dari bawah. Nah sehingga kesan kentalnya adalah itu pamong praja. Kemudian pamong praja itu juga yang polisi pamong praja. Iya benar. Nah, tapi kalau kita melihat mana secara lebih luas bahwa tadi orang yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan mengurus masyarakat, maka luas sebetulnya Pak pamong praja, bukan hanya yang tadi yang kerja di kecamatan, kelurahan, atau polisi pamong praja sendiri saja gitu ya. Yang kerja di sekolah, guru itu pamong praja juga. Yang kerja di lingkup kesehatan, perawat, bidan, dokter itu pamong praja juga. Bahkan TNI Polri pun pamong praja juga sebetulnya Pak ya di sana, karena itu tadi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, mengurus masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kemudian dia digaji atas itu. Nah, mendapatkan penghasilan lain atas pekerjaannya itu. Luas berarti pamong praja ini. Kalau pemimpin yang politis dipilih itu termasuk pamong praja atau lain lagi? Nah, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, mereka juga sebenarnya sebagai bagian dari pemerintahan punya spirit itu. Spirit ya, punya spiritnya. Tapi sebagai sosoknya mereka berbeda. Karena kalau kita lihat segitiga pemerintahan Pak, segitiga pemerintahan yang di atas ini adalah pejabat yang dipilih melalui proses politik 5 tahunan di kita. Nah, kemudian di tengahnya ini adalah pamong praja. Nah, di bawahnya adalah masyarakat. Jadi pamong praja akan ada terus. Yang di sini berganti terus nih, yang pejabat politiknya ini ada terus untuk melayani masyarakat. Bukan hanya melayani, tapi juga menjembatani ya Pak ya. Keinginan politik kan biasanya 5 tahunan sekali ini punya visi misi yang ingin diwujudkan gitu ya. Nah, ini yang mentransfer ini adalah pamong praja. Termasuk kepala desa berarti juga jabatan politik yang di bawahnya harus ada pamong gitu. Iya, betul. Makanya dulu ada Ya. Mau PNS kan Sekretaris desa. Ya, baru sekretaris desa saja. Sekarang apa kabar sih? Ini sebetulnya ini kan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007 Pak ya, tentang pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS. Ini di atas kertas bagus. Tadi filosofinya sama seperti pemerintah di daerah, pemerintah kabupaten kota maupun provinsi. Ada pamong praja yang di tengah-tengah, ini untuk menjembatani antara pejabat yang dipilih melalui mekanisme politik pemilihan dan dengan masyarakatnya. Tapi ternyata situasi di desa ini lain karena mungkin dia lingkupnya lebih kecil ya, sehingga ketika sekdes ini sudah akan menjadi PNS, kepala desanya suka ada nggak cocok sama sekdesnya, sehingga pengen ganti dan sebagainya. Akhirnya sekdes PNS yang sudah diangkat ini bertebaran kemana-mana, ada yang ke kecamatan, ada yang dan segala macam itu. Akhirnya sekdesnya dipilih lagi. Jadi peraturan pemerintah ini di atas kertas bagus, tapi pas pelaksanaan ternyata tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Nah, ini kembali lagi tugas pamong praja lagi nih untuk mengembalikan ini ya, untuk memosisikan yang baik gitu supaya pemerintahan desa tetap jalan. Oke. Tadi kita baru sejarah agak masa lalu Mas. Masa sekarang nih penerapan atau rumusan-rumusan ke pamong prajaan itu masih relevan nggak sih sebenarnya? Iya, ini pertanyaan yang paling penting sebetulnya ya.
Kita bicara tentang tadi ada sosok dan ada spirit ya Pak ya. Ada sosok ada spirit. Nah, spirit Pamong Praja harus ada pada sosok Pamong Praja. Kita bicara Pamong Prajanya yang PNS saja ya. TNI Polri itu karena kita PNS itu tidak kita bicarakan dulu. Kita bicara yang PNS saja dulu. Alhamdulillah pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang ASN yang baru. Nomor 20 ya nomor 20 tahun 2023 pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ya, ada beberapa perubahan di sana. Salah satu perubahannya ya ada di ini spirit Pamong Praja ini, Pak. Di mana tadinya ada surat edaran Menpan nomor 20 tahun 2021 itu tentang nilai dasar PNS ya, core value PNS yang berakhlak itu, Pak, singkatnya berakhlak. Nah, ini sekarang masuk menjadi kode etik dan kode perilaku PNS ASN ya di dalam undang-undang. Ada di pasal 3. Nanti bisa sama-sama kita lihat ya kalau berkesempatan. Jadi masuk di sana, Pak, nilai dasar itu. Dan itu adalah spiritnya Pamong Praja juga sebetulnya, Pak. Pamong Praja itu diantaranya yang kalau yang saya dapatkan dulu di sekolah, Pak ya. Oh, memang ada jam khusus ya untuk bicara tentang Pamong Praja ini. Bahwa kami itu dididik untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik. Artinya kita harus memahami dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami juga harus loyal, Pak, itu yang paling jadi penekanan ya. Bahkan dulu kalau di sekolah saya tuh bisa dibilang begini, nggak apa-apa, nggak pinter-pinter juga, tapi yang penting loyal gitu. Karena loyalnya ke sosok ya, ke pemimpinan ya. Iya. Tugasnya bukan ke nilai-nilai. Iya, nah, tapi yang penting loyal ini adalah loyal pada kebenaran ya, Pak ya. Nah, loyal kepada pemerintahan yang sah seperti itu kan, kalau seperti di dalam ininya, dalam undang-undangnya loyal kepada pemerintahan yang sah. Bukan sosok, karena kalau sosok bisa jadi kalau dia sedang menyimpang kan bahaya juga gitu ya, jangan diikuti kalau sosok yang menyimpang. Loyal, Pak. Kemudian kolaboratif, Pak. Ya, kami kan hidup dengan orang-orang se-Indonesia, Pak. Ya, beragam dalam suku, bahasa, suku. Nah, itu kami dilatih untuk hidup bersama-sama seperti itu. Sehingga kita bisa saling menghormati, saling menghargai masyarakat yang beragam ini. Nah, itu, Pak, nilai Pamong Praja, spirit Pamong Praja yang ada di dalam Undang-Undang ASN yang baru ini. Jadi tetap ya ke bawah. Sebenarnya perumusnya itu paham ya dengan filosofi kepamong perajaan, walaupun istilahnya tidak lagi terlalu populer kayak dulu, ya menjadi ASN, tetap spiritnya ke bawah, Mas ya. Spiritnya tetap ke bawah. Dan itu yang dalam masa-masa seperti sekarang ini, di mana sepertinya sisi materialisme gitu, Pak ya. Sekarang ini kan sangat menonjol. Orang-orang cara mengukur kesuksesan itu kan banyak dari situ sekarang ya. Jumlah mobilnya berapa, rumah, tanah, istri segala. Dipamerkan. Iya kan? Ada sekarang kan, padahal jelas undang-undangnya mengatur seperti apa. Itu. Nah, kalau dulu kita masih melihat pada tugas dari Pak ya, berhasil kita melaksanakan tugas seperti apa. Sehingga jabatan kadang-kadang orang raih tanpa membuat dirinya sendiri pantas untuk jabatan itu. Pokoknya yang penting teman-teman misalkan kita seangkatan ya saya duluan lah gitu jadi pejabatnya gitu. Tanpa melihat apakah saya berkinerja lebih baik dari Bapak atau tidak. Kebanggaan juga nggak ada ya jatuhnya. Bisa jadi enggak, bisa jadi. Tapi mungkin orang nggak peduli gitu, Pak. Sebagian kita mungkin tidak peduli. Pokoknya yang penting saya duluan yang jadi juga. Baik, kembali ke semangat tadi yang sekarang sudah mewujud menjadi undang-undang, Mas. Implementasinya gimana tuh? Ada nggak kiat-kiat? Karena rumusnya udah keren banget tuh. Ya. Gimana biar nyebar pengetahuannya, wawasan, bahkan bukan hanya wawasan pengetahuannya, tindakannya, praktiknya. Iya. Sebagaimana umumnya sebuah kebijakan terbit, Pak ya. Tantangannya adalah pada implementasi. Banyak kebijakan-kebijakan bagus yang terbit yang kemudian pada tataran implementasi dia lemah gitu ya. Nah, perubahan dari tadinya hanya core value. Dasarnya juga hanya surat edaran, kemudian masuk menjadi kode etik dan kode perilaku. Dasarnya adalah undang-undang, Pak. Berarti menjadi kuat sekali di sana. Karena ketika ada pelanggaran terhadap kode perilaku, itu bisa diambil tindakan ya. Karena pelanggaran etik seperti itu ya. Yang di MK juga kan sampai pemberhentian dari jabatan ketua gitu kan. Nah, bisa sampai seperti itu. Nah, satu yang mungkin saya soroti adalah karena ini menyangkut perilaku, Pak.
sebuah tata nilai gitu ya. Maka yang menjadi penting adalah keteladanan. Dan ini menjadi salah satu juga yang menjadi tantangan kita semua. Dan saya pikir tantangan dari para pemimpin-pemimpin kita, Pak. Janganlah hanya kekuasaan seperti itu ya, untuk melanggengkan apa gitu ya. Tapi keteladanan ini yang menjadi penting. Apakah yang sudah kita ambil langkah ini bisa diikuti, bisa menjadi sesuatu yang diikuti, sudah sesuaikah dengan norma-norma yang berlaku? Norma kan ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma hukum. Itu sudah sesuai belum? Nah, manakala sesuai ya itulah yang kita lakukan. Ini keteladanan, Pak, menjadi penting gitu ya. Ya mungkin itu yang saat ini terpikir oleh saya gitu ya, tentang pentingnya keteladanan, karena ini banyak yang ya mohon maaf yang jadi tersangka akhir-akhir ini dari wakil menteri, dari BPK. Loh, BPK kan yang melaksanakan tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gitu, kok malah dia menjadi tersangka. Ini kan jadi repot, Pak. Gitu. Terus siapa yang mau kita ini kan? Jadi kita nggak bisa nyalahin masyarakat umum ya. Kitanya sendiri kok seperti itu gitu ya. Jadi benahinya dari keteladanan. Ya. Pimpinannya harus lebih dulu. Gitu. Kalau pimpinan udah bagus, soalnya bawahan juga akan terus ke bawah. Dan pimpinan juga beragam kali ya. Artinya setiap orang kan pemimpin. Seperti kita ini pemilik suara, pemimpin juga di kelas kan. Betul. Jangan sampai kita datang ke kelas lebih lambat ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oh, datang ke kelas ini tapi pengen juga ngajar di kelas yang lain, jangan sampai itu, Pak. Atau kita mengajarkan tentang anti korupsi tapi kita sendiri korupsi misalkan. Wah, susah itu, Pak, kalau seperti itu. Baik, karena waktu nih Mas Korwi, tapi walaupun begitu saya tetap ingin Mas Korwi menyatakan atau memberikan kata-kata terakhir nih di acara yang fana ini sebelum selesai. Ya, satu, bahwa spirit Pamong Praja ini masih sangat relevan untuk menjadi panduan kita dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Pak ya. Dan supaya spirit Pamong Praja ini juga terus terpatri pada diri para Pamong Praja sebagai sosok-sosok tadi ya, PNS yang ada di berbagai unit kerja dan sebagainya ini, maka kita butuh keteladanan dari para pemimpin. Pemimpin yang dipilih tahun depan nih melalui pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi teladan untuk kita para Pamong Praja dan juga oleh masyarakat. Jadi kita tidak kekurangan orang pintar, yang kekurangan adalah para teladan ya. Mudah-mudahan kita menjadi teladan dan tentu saja kita mulai dari diri sendiri. Baik, pemirsa semua, para sobat-sobat pembelajar di Satu Jagat. Demikian obrolan singkat saya sebagai tuan rumah dengan tamu saya Mas Bayu, Mas Korwi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali jumpa dengan podcast BPSD Provinsi Banten, obrolan edukatif dari Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.